Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami, Hidup Karena Uy. Kembali lagi dengan kita nih Sobat Berkuy. Nah, kita dimulai perjalanan kita dari sini ya Sobat. Nah, ini hotel kami. Nah, hotel kami itu yang tadi kami lingkari itu kita berjalan ke arah sini, ke arah ke Lipo Plaza ini Sobat. Nah, sekarang kita mau kemana nih Sobat? Nah, ini dia. Mungkin Sobat Berkuy ada yang tahu. Nah, kita akan JJS atau jalan-jalan santuy nih setelah kita breakfast nih Sobat. Dan alhamdulillah, masya Allah kenyang sekali nih kita. Nah, biar kita makanan kita itu cepat turun dan agar perut kita tidak buncit, jadi kita jangan tidur nih sobat. Kita JJS, jalan-jalan santus. Sekaligus untuk olahraga lah, olahraga pagi nih sobat. Nah, kita akan JJS, jalan-jalan santuy dari sini nih, depan Lipo Plaza. Nah, ini ke sini. Nah, ini adalah Kebun Raya Bogor, Sobat. Nah, Kebun Raya Bogor ini letaknya tidak jauh dari hotel tempat kami stay atau staycation, Sobat. Kurang lebih itu dari hotel ke Kebun Raya Bogor ini kurang lebih sekitar 500 atau 1 kilometeran ya, Sobat. Dekat kan, Sobat? Ya, memang dekat sekali, Sobat. Jadi, memang kalau kita nginep di Jazz Hotel itu ya bisa dipastikan untuk ke Kebun Raya itu nggak perlu naik angkot lagi atau naik kendaraan, jadi kita cukup berjalan kaki, yang ngitung-ngitung kita olahraga, sobat. Begitu kita masuk, kita diperlihatkan penunjuk arah untuk destinasinya, sobat. Jika kita ke arah kanan, ke arah toilet, Gria Anggrek, dan Taman Entes Kansan, dan lain-lain, sobat. Dan jika kita ke arah kiri, destinasinya diantaranya itu ada Wisma Tamu Pinus, Jalan Astrid, teratai raksasa, dan lain-lain juga, sobat. Nah, di sini kita memutuskan untuk ambil ke arah kiri ya, sobat. Untuk harga tiket masuknya sendiri ke Kebun Raya Bogor ini, total per orang itu 18.000 ya, sobat. Harganya dengan spesifikasi harga tiket masuknya itu 16.500 dan untuk PMI itu Rp1.500. Waktu itu kita ke Kebun Raya Bogor itu saat weekday karena untuk mengisi liburan anak sekolah nih sobat. Jadi untuk 3 orang totalnya itu sebesar Rp54.000 dan kita tidak membawa kendaraan karena masih parkir di hotel karena kita jalan nih dari hotel ke Kebun Raya Bogor ini. Jadi untuk harga tersebut masih di luar biaya kendaraan ya sobat. Nah, jika membawa sepeda itu di hari weekday itu harganya sebesar 15.000 sobat. Sedangkan saat weekend, yaitu untuk hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional, itu harga tiket masuknya itu sebesar 26.500. Untuk kendaraan sepedanya saat weekend itu harganya Rp20.000 sobat. Sedangkan untuk mobil dan motor, baik weekday dan weekend harga tetap sama, yaitu untuk mobil harganya Rp50.000 dan untuk motor harganya Rp5.000. Oh iya, untuk harga ini yang tadi saya sebutkan tadi itu sewaktu-waktu bisa berubah ya sobat. Ini hanya sebagai pandangan sobat berku jika akan berkunjung ke Kebun Raya Bogor ini. Nah, sedangkan untuk jam operasionalnya untuk weekday Senin sampai Jumat itu dari dibuka pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Dan untuk weekend Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional itu pukul 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, di sini saya sempat kepleset nih sobat. Wah, mohon maaf nih saya kepleset jadi kameranya bergoyang. Karena di saat itu masih hujan rintik-rintik, jadi masih licin lah jalanannya. Dan di samping kiri yang seperti kalian lihat, mungkin itu tempat untuk famgat atau mungkin family gathering ya sob. Nah ini kita sedang jalan untuk ituin sepeda. Nah ini buat pinjamin sepeda ya sob, rental sepeda. Nah ini kita jalan terus soalnya kita lihat jalan pintas saja daripada lama kali ya sob jalan raya. Nah waktu kita ke kebun raya Bogor ini ada bazar sob. Pas banget waktu itu kita ke kebun raya Bogor tiba-tiba ada bazar dari kebun raya. Nah ini
Nah itu bazarnya itu ya sob. Nah, hati-hati jalan sob, nanti kepeleset lagi nanti. Nah, itu ada tulisannya, ayo ke kebun raya. Nah, itu ini bazarnya ya sob. Banyak sekali ya stand-stand dari bazarnya. Nah, tuh. Iya benar sobat. Untuk bazarnya sendiri ada yang jual makanan, jual bibit tanaman dan lain-lain. Mungkin karena lokasi bazarnya yang cukup strategis dari pusat keramaian yang tepat di depan lapangan luas tersebut sobat. Nah, di sini kita akan menyewa sepeda di mana untuk harga sewanya itu per jamnya itu untuk sepeda yang single itu 25.000 sobat. Dan untuk sepeda yang tandem atau double itu harganya 50.000 per jam. Nah, setelah itu kita goes ke arah tenda baja tersebut dan destinasi yang pertama kita tuju itu yaitu Gria Anggrek ini sobat. Nah, ini Gria Anggreknya di sini terdapat berbagai macam tanaman anggrek yang bisa sobat berkui lihat. Ini kita bisa masuk ya ke dalam. Ini saya perlihatkan untuk bangunannya ini adalah bangunan untuk Gria Anggrek sobat. Sesuai dengan namanya, destinasi ini menjadi tempat untuk mengkoleksi berbagai jenis tanaman anggrek dan bisa dipakai untuk bahan riset, konservasi, dan bisa dijadikan sebagai tempat wisata juga, sobat. Jenis anggrek yang ada di sini itu ada spesies asli dan ada juga dari hasil persilangan juga, sobat. Tetapi sepertinya destinasi Gria Anggrek ini masih sepi dari pengunjung ya sobat. Padahal di destinasi ini bisa dijadikan spot foto yang instagramable yang unik loh sobat. Bahkan untuk masuk ke dalam Gria Anggrek ini tidak dipungut biaya alias gratis. Menurut informasi, Gria Anggrek di Kebun Raya Bogor ini memiliki 205 jenis anggrek yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara ini, sobat. Di dalamnya terdapat jenis tanaman anggrek dan berbagai warna yang cantik dari anggrek-anggrek tersebut, sobat. Seperti ada yang berwarna ungu, merah muda, putih, dan lain sebagainya, sobat. Tetapi mohon maaf nih sebelumnya sobat, karena saat kita ke sini sepertinya kita belum bisa masuk, mungkin karena masih tutup atau karena masih pandemi. Jadi kita memutuskan hanya untuk melihat-lihat di luar gedungnya saja sobat. Mungkin kalau sobat berku yang akan berkunjung ke Kebun Raya Bogor selanjutnya bisa nih nanti mampir ke sini ke Geria Anggrek mungkin udah dibuka nih. Nah, setelah itu kita ke destinasi berikutnya dan kebetulan ada di seberang Gria Anggrek ini sobat, yaitu destinasi tanaman obat dan orchidarium ini sobat. Nah, ini dia. Kita ke destinasi ini untuk apa mengelilingi dari tanaman obat dan orchidarium ini. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini penampilannya. Sama halnya dengan Gria Anggrek untuk masuk ke dalam tanaman obat dan orchidarium ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Tis. Dan saat kita masuk, kita bisa lihat penunjuk arah. Jika ke kiri ada kolam kecil dan gazebo. Dan jika ke kanan itu ada tanaman anggrek hitam, taman kopi, dan taman koleksi. Kebun raya ini pun menyediakan tempat wisata yang bisa dipakai untuk sarana edukasi pengunjung nih sobat. Jadi cocok nih bagi sobat berku yang membawa buah hati atau anak berkunjung ke tanaman obat dan orchidarium ini karena bisa dipakai untuk edukasi. Nah, ini ada taman tanaman anggrek hitam dan taman kopi. Nah, ini kita lihat, nah itu gazebo-nya tuh sobat bisa dipakai untuk santai-santai atau duduk di situ sambil menikmati sejuknya udara pepohonan yang bisa kita hirup oksigennya untuk kesehatan tubuh kita ini sobat. Iya, betul Sobat Berkuy. Banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang berada di Kebun Raya Bogor ini, Sobat. Dan menurut informasi yang saya baca di salah satu website mengatakan bahwa
Kebun Raya Bogor ini mempunyai koleksi tumbuhan itu sebanyak 7.000 tumbuhan loh Sobat Berkuy. Banyak sekali ya Sobat, sangat banyak sekali. Bahkan kalau misalkan kalian mau melihat tanaman-tanaman yang unik, di Kebun Raya Bogor ini bisa kalian lihat di sini ya Sobat. Dan menurut informasi yang saya baca untuk Kebun Raya Bogor ini sebenarnya awal muasalnya itu adalah atau berdirinya itu di tanggal 18 Mei 1817 atau 1817 ya. Dan pemberangkatannya sendiri adalah seorang ahli botani dari Jerman yang bernama Reinward Sobat Berkuy. Dan di tahun 2010 ini sebenarnya untuk luas dari Kebun Raya Bogor ini sekitar 87 hektar area ya Sobat Berkuy. Dan setelah tadi kita sudah bermain-main di apa namanya Taman Anggrek dan juga di tanaman obat, sekarang kita akan menuju ke mana ya? Kita lagi jalan-jalan dan kalian tidak perlu takut kesasar ya di Kebun Raya Bogor ini walaupun untuk luasnya itu sangat sangat luas sekali sampai 87 hektar area. Nggak tahu ya kalau sekarang untuk apa namanya, untuk luasnya berapa. Mungkin kayaknya lebih banyak lagi. Nah, kalian nggak perlu khawatir kesasar karena memang untuk petunjuk arah dari Kebun Raya Bogor ini sangat jelas ya dan di sini kita menuju ke sebuah tempat lagi, kita akan melewati sebuah jembatan yang bernama Jembatan Surya Lembayung. Dan di bawah dari Jembatan Surya ini adalah dialiri oleh sungai yang deras ya, bukan agak deras lagi ya, sungai yang sangat deras. Jadi tidak tidak rekomendasikan untuk kalian turun ke bawah ya Sobat Berkuy. Dan ini adalah suasana di Jembatan Surya Lembayung ini ya Sobat Berkuy, hingga akhirnya kita melewati dari jembatan itu Sobat Berkuy. Kalau kalian lihat di sini, agak sepi ya Sobat, karena memang kita pada saat ke sana itu lagi masa-masa bukan, weekend ya, tapi weekdays. Nah, di sinilah kita akhirnya ke pohon jodoh nih Sobat Berkuy. Sebenarnya sih tidak direncanakan, cuman ternyata, langsung menuju ke sana ya Sobat Berkuy. Pohon jodoh ini diketahui memang sebenarnya jenis tanamannya itu berbeda ya Sobat Berkuy, namun karena mereka selalu berdampingan, sejak tahun 1866 dan merupakan, pohon yang sangat langka di Indonesia. Dan menurut keterangan ini, informasi pohon yang satu merupakan jenis pohon meranti tembaga ya, dan juga sedangkan pohon yang sebelahnya ini adalah jenis pohon araratu. Kalian bisa searching aja untuk nama latinnya ya Sobat Berkuy. Nah, jodohnya itu sejatinya ialah pohon beringin putih yang disebut sebagai pohon wanita dan pohon meranti tembaga yang disebut pohon prianya. Karena perawakannya itu sangat mirip satu sama lain Sobat Berkuy, makanya masyarakat sekitar menyebutnya sebagai pohon jodoh. Dan tidak jauh dari pohon jodoh itu tadi kita lihat ada makam ya, ada 4 makam, 4 makam di, kebun raya itu. Dan nggak jauh dari kebun apa, tidak jauh dari pohon apa, makam tersebut, kita itu akan menuju ke sebuah jembatan merah ini. Jembatan merah ini disebut juga Jembatan Gantung Hulu yang merupakan area yang ada di Kebun Raya Bogor yang dibangun itu semenjak tahun 1817. Jembatan ini sebenarnya mirip dengan jembatan Golden Gate nih Sobat Buku yang ada di San Francisco, Amerika Serikat. Dulu waktu saya kecil ini jembatan ini masih dibuka Sobat. Kalau sekarang ini tidak dibuka karena memang mungkin karena usia ya. Jadi dikhawatirkan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan makanya langsung ditutup Sobat Buku. Jadi nggak heran sih kalau misalkan ditutup karena memang sejak tahun 1817 ya Sobat. Jembatan Merah ini merupakan jembatan gantung yang dibangun pada saat zaman kolonial Belanda dan jembatan merah ini membentang di atas Kali Ciliwung ya. Dan mungkin akan menjadi sebuah kenangan saja Sobat Berkue karena memang tidak bisa dilewati oleh orang-orang lagi. Seperti dulu kalau saya masih melewati waktu masih kecil ya, sekarang memang udah tidak bisa ya. Mungkin itu salah satu safety yang harus dijaga oleh para pengelola di Kebun Raya Bogor ini Sobat Berkuy.
Dan waktu itu pada saat saya di Kebun Raya Bogor, saya ingin melihat bunga bangkai, tapi kata petugasnya bulan ketiga mekarnya Sob, bunga bangkainya. Yaitu waktu bulan Maret ya Sob. Dari Jembatan Merah kita kembali melewati Jembatan Surya Lembayung dan sampai pada Taman Koleksi Tumbuhan Obat ini, Sobat. Menurut informasinya, taman ini diresmikan oleh Kepala LIPI pada tanggal 18 Mei 2015, di mana di dalamnya ada berbagai macam tanaman obat seperti jahe-jahean, sirih, dan berbagai tanaman obat lainnya, Sobat. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan kembali nih, bergoes kembali Sobat. Tapi jujur sebenarnya tadi saya dan keluarga itu sempat berhenti goes sementara karena perjalanan agak menanjak dan dilalahnya ketemu destinasi koleksi tanaman obat ini Sobat Berkuy. Jadi kita itu jalan kaki karena ini jalanan menanjak nih Sobat. Jadi ya karena capek bergoes, jadi kita jalan dulu. Nah, tapi jika Sobat Berkuy tidak ingin capek untuk bergoes, di Kebun Raya Bogor juga ada disediakan mobil wisata atau mobil warawiri atau disebut juga dengan shuttle bus nih Sobat. Dengan membeli harga tiketnya itu 25.000 per orang per sekali naik Sobat, yang bisa dipesan di gerbang utama di sisi Danau Bunting. Dengan waktu operasionalnya itu dari pukul 9 pagi sampai 3 sore dengan satu keliling itu menghabiskan kira-kira kurang lebih 20 sampai 30 menitan Sobat. Dan selama berkeliling akan dipandu oleh tour guide yang akan menjelaskan di setiap melewati tempat-tempat menarik di Kebun Raya Bogor ini Sobat. Untuk mobil warawirinya itu akan lewat sebentar lagi nih Sobat. Nah itu di depan kita itu mobil warawirinya. Nah setelah kita eh, berjalan dan istirahat, kita melanjutkan goes lagi nih Sobat. Kita kembali ke penyewaan sepeda dan ternyata masih ada waktu untuk berkeliling lagi. Maka kita berkeliling ke Taman Astrid ini Sobat nih. Menurut informasinya diberi nama Jalan Astrid ini karena memiliki tujuan untuk mengenang kunjungan Ratu Astrid dan Pangeran Leopold dari Belgia pada tahun 1928. Di bagian tengah jalan ini ada ditanam bunga tasbih yang berwarna merah, kuning, dan berbatang hitam yang melambangkan bendera kerajaan Belgia. Nah, di Taman Astrid ini juga ada namanya teratai raksasa. Nah, ini kita ke teratai raksasa ini, Sobat. Bunga teratai raksasa. Nah, ini memang cukup besar teratai raksasanya, Sobat. Bisa dilihat seperti ini, Sobat. Teratai raksasa ini berasal dari sungai Amazon yang spektakuler dan berdaun sangat lebar menyerupai nampan. Bunganya itu mekar di malam hari sehingga dijuluki dengan Ratu Malam. Wah, Sobat Berkuy, sungguh sangat indah sekali ya taman yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Taman Astrid yang hanya ada di Kebun Raya Bogor, Sobat Berkuy. Jadi di kebun raya ini kalian tidak hanya melihat pohon-pohon yang tinggi-tinggi atau tanaman-tanaman yang tadi sudah kita perlihatkan, tapi juga kalian bisa melihat dan juga mengabadikan momen-momen seperti ini di taman tersebut. Rasa-rasanya lelah itu terbayarkan sudah dengan capeknya kita ngegoes, berkeliling, hampir menjelajahi Kebun Raya Bogor, berkeringat, dicampur dengan gerimis air hujan, kalau kita melihat pemandangan seindah ini. Masya Allah. Rasa-rasanya momen itu hanya akan Anda dapatkan di Kebun Raya Bogor ini, Sobat Berkuy. Bahkan saya dan keluarga pun juga sempat berhenti sejenak untuk mengabadikan momen-momen tersebut, Sobat. Karena memang untuk tempat ini sangat indah kalau saya bandingkan dengan tempat-tempat lain yang ada di Kebun Raya Bogor. Jadi kita tidak mau apa ya, tidak mau melewatkan momen tersebut, Sobat Berkuy. Dan akhirnya sejam sudah berlalu, kita sudah selesai menyewa sepedanya dan ini merupakan salah satu wisata yang sangat menyenangkan khususnya untuk anak saya. Jadi kita
untuk memberikan liburan yang, berkualitas itu bukan hanya saya dan suami mengajak anak saya ke mall saja nih Sobat Berkuy, melainkan kita akan memberikan suatu edukasi kepada anak saya khususnya untuk bisa mengetahui bahwa ternyata di dunia ini tanaman-tanaman itu ada banyak manfaatnya loh gitu kan, dan disinilah salah satunya adalah bisa mengedukasi anak-anak untuk bisa lebih aware terhadap lingkungan. Salah satunya adalah menjaga lingkungan itu supaya terjaga dan juga lestari sehingga bisa, apa namanya, bisa bermanfaat untuk nanti anak cucunya kelak Sobat Berkuy. Dan itu adalah termasuk salah satu liburan yang sangat bermanfaat yang mungkin akan menjadi sebuah cerita nanti pada saat dia sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan nanti dia akan bercerita kepada anaknya. Dan ini adalah perjalanan kami setelah, sudah memberikan sepeda kepada tempat penyewaan, kita berjalan kaki sobat menuju ke tempat penginapan yang kita kemarin sempat menginap. Jadi memang tidak terlalu jauh ya sobat, seperti halnya waktu episode sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa penginapan kami atau hotel kami ini tidak terlalu jauh dari Kebun Raya Bogor. Jadi sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Sekali dayung 2 3 pulau terlampaui Sobat Berkuy. Jadi ya tempat wisata dapat, lalu, untuk penginapan pun juga kita dapat ya Sobat Berkuy. Jadi sama-sama menyenangkan dan ini adalah perjalanan kami menuju ke depan dari tempat Kebun Raya Bogornya Sobat Berkuy. Dan itu anak saya dan saya sudah di depan karena kami waktu itu, kalau nggak salah sih anak saya minta, "Ayo kita lomba untuk siapa yang paling cepat ke depan," gitu. Cuman karena mungkin tenaga sudah sudah tua ya gitu kan, dan badan juga udah nggak kayak dulu lagi, udah gede badannya, cita-cita sih kurus tapi makan banyak. Jadi kayaknya saya kalah nih sama anak saya. Dan ini adalah, akhir perjalanan kami di Kebun Raya Bogor ya Sobat Berkuy. Dan kalau kalian mau mampir ke Kebun Raya Bogor, ini adalah penampakannya untuk Kebun Raya Bogor saat ini ya Sobat Berkuy. Oke, segini dulu untuk jalan-jalan kita ke Kebun Raya Bogor. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Sampai di sini dulu ya Sobat Berkuy. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.